Apa yang dikumpulkan oleh para ulama itu puluhan tahun, ribuan kilometer, itu bisa kita dapatkan di ponsel barang kecil begini. Bisa kita kumpul semua itu. Semua kitab hadis di dalam. Tapi siapa yang baca? Bahwa di tengah kenyamanan sekarang ini umat Islam, slogannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat Sahih Muslim, Musnad Ahmad tidak pernah. Apalagi buka. Apalagi baca. Nah, bagaimana mengajak orang kembali baca saja nggak pernah, lihat saja nggak pernah. Ini penyakit, ya. Makanya jangan terlena dengan zona nyaman. Itu terlalu gampang, akhirnya jadi meremehkan, dientengkan semua. Tidak ada yang nyantol. Nah, sama juga ya dengan belajar bahasa Arab begitu. Banyak kemudahan, tapi tidak ada yang nyantol. Kamus sama, ya. Tinggal install katanya, tinggal download, tinggal apa. Tapi tidak ada yang nempel. Ya. Jadi salah satunya karena semangat mujahadahnya yang kurang. Itu harus mujahadah, ya. Belajar bahasa Arab juga begitu. Kalau belajar bahasa Arab mulus-mulus terus, wah gampang, saya tangkap itu. Belum itu, ya. Jadi puyeng dulu, pusing dulu, nah, menghadapi tantangan antum fight. Bukan, aduh susah sekali saya belajar yang lain saja lah. Nah, bukan, ya. Itu berarti antum ya fight-nya tidak ada. Lawan itu fight. Gitu ya. Baik, itu untuk jamak taksir. Nah, jamak muannas salim juga sama ya. Ketentuan tentang az-zahir dan muqaddar sama ya. Jadi bisa saja ada jamak jamak taksir itu ada yang zahir, ada juga yang muqaddar. Ya. Di belakang itu ada kelihatannya di halaman 28 beliau kasih contoh yang zahir, yang muqaddar. Ya, nah di situ ada contoh misalnya yang zahir adalah ar-rijal, ya, kemudian az-zayanibu. Nah, itu kan kelihatan. Qamar rijalu waz-zayanibu. Nah, itu semuanya fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati adh-dhahirah. Anda bisa dapati keduanya di rafa dengan dhamma yang zahir. Nah, contoh yang muqaddarah wa taqulu hadaral jarha wal 'azara. Yakunu kullu minal jarha wal 'azara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzur. Nah, cuman ini bedanya at-ta'azzur ya. Muqaddarah sama jadi dengan ketentuan isim mufrad ya. Kemudian yang ketiga jam'ul muannas salim. Di jamak muannas salim itu juga dirafa dengan dhammah. Ya. Apakah ada yang zahirah muqaddarah? Ada juga sebetulnya, tapi tidak sebanyak isim mufrad dan jamak taksir tadi. Jadi dia az-zahirahnya jelas ya. Kalau zahirah jelas ya. Jamak muannas salim masih ingat kemarin? Jadi dia ditambah di ujungnya ditambahi alif dan ta. Misalnya apa? Dalam surah apa ini? An-Nisa ya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi ya bima hafizal. Nah, ini contoh kan. Fas-salihatu dirafa dengan dhammah. Wanita-wanita yang salihah ini fa-nya tidak dianggap ya, ini fa ibtidah ya. Jadi dia dirafa sebagai mubtada, subjek. Sementara objek predikatnya qa atau khabarnya adalah ini. Qanitatun hafizatun. Ya. Ini dirafa karena mubtada sebagai subjek. Ini juga dirafa karena ini khabar. Yang sama. Ya, ini sifatnya. Ya, sifat dari khabar tidak ada amil. Ya, makanya dia dibaca dengan rafa. Nah, rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Cuman di sini tidak bertanwin, ini bertanwin.
Mengapa? Karena di sini ada alif lamnya. Ada alif lam tidak boleh ya. Oh, di sini kan tidak ada alif lamnya ya bertanding. Gitu ya. Adakah jamak muannas salim yang muqaddarah? Ada. Tapi bukan dengan isim maksur dan mangkus tadi, bukan. Dia muqaddarahnya kalau ketemu ya mutakallim tadi. Sini misalnya beliau kasih contoh, hadhihi syajarati wa baqarati, ya. Beliau kasih contoh yang muqaddarah, ya. Muqaddarah. Ini zahirah ya, ini zahirah. Nah, kita kasih contoh muqaddarah yang tidak kelihatan seperti tadi ya, diperkirakan. Misalnya tadi situ hadhihi syajarati. Syajarati itu apa? Pohon. Syajarah. Syajarah itu kan pohon toh? Ini. Tamar buta. Toh? Kalau di gini kan syajarah. Kalau dibuat jamak muannas, hilangkan ta marbutanya, ganti dengan ta biasa. Sebetulnya bukan dihilangkan ya. Ta marbuta juga ini ya, gini. Cuman kalau disambung ini kan jadi begini tulisannya. Tah, terbuka dia kalau disambung. Tambahkan alif dan syajarat, sorry. Bukan dual ya, syajarat. Nah, gini. Jadi dihilangkan ta marbutanya, diganti alif dan ta. Harus kalau begini kan bacanya apa? Hadhihi syajaratun. Dah? Subjek, predikat, mubtada, khobar. Dirofa dia, karena dia sebagai khobar, sebagai predikat yang tidak ada amil. Nah, tapi kalau disandarkan ke ya mutakallim, ini pohon-pohonku. Nah, jadinya kan bacanya begini. Hadhihi syajarati. Ini adalah pohonanku, pohon-pohon. Atau bakarati gitu ya. Bakarah dari sapi. Bakarah. Ya, sapi. Kalau dijamakkan bakarat. Gini. Kalau milik sapi saya, sapi-sapiku, nah ini kasih ya di sini. Bakarati. Kalau satu bakarati. Tapi kalau banyak bakarati. Gitu ya. Nah, ini di rafa ini. Semua di rafa ini ya. Di rafa karena dia apa? Khobar. Khobar yang tidak ada amil. Dia predikat. Tidak ada. Makanya dia di rafa. Rafanya dengan apa? Dhammah. Tapi dhammahnya tidak kelihatan. Tidak zahirah. Tapi muqaddarah. Gitu ya. Yang keempat ini al-fi'lul mudhari. 4 ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, keempat al-fi'lul mudhari. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Wah, ini panjang namanya nih. Yang tidak bersambung dengan apa di bagian akhirnya sesuatu pun, ya, tidak ada sambungan di bagian akhirnya. Ini namanya fi'il mudhari. Nah, gini, saya jelaskan dulu saja fi'il mudhari secara umum ya. Beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung ya, fi'il itu kan ada 3 macam. Ada fi'il yang lampau, fi'il madhi. Ada yang yang berlangsung ya, atau akan datang, mudhari. Dan ada yang perintah amr. Nah, kalau kita bicara i'rab, itu kita hanya bicara fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak mengalami i'rab. Ya. Sementara fi'il, kalaupun ada pendapat yang menyatakan mengalami i'rab, itu pembahasan lain ya. Tapi secara umum fi'il madhi, fi'il amr tidak mengalami i'rab.
Yang mengalami i'rab itu hanya fi'il mudhari. Nah, bagaimana i'rabnya fi'il mudhari? Nah, itu dibagi-bagi. Nanti ada yang namanya fi'il mudhari seperti ini. Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung lagi akhirnya dengan sesuatu pun. Karena begini, fi'il mudhari itu bisa diberikan sambungan di belakangnya. Saya kasih contoh begini. Kalau ada yang pernah belajar shorof di sini ya? Shorof itu kan ada shorf, ada 14. Ya, ada 4 fi'il itu kan ada 14. Bukan yang mendatar, bukan yang lugawi, yang istilahi, yang ke bawah. Ke bawah. Kalau fi'il madhi itu kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, apalagi fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu fi'il madhi. Kita tidak bahas itu, nanti kita bahas itu di pembahasan yang lain. Tapi kita fokus ke fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu bagaimana? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, yang begitu-begitu. Ya. Itu juga ada 14. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Ini apa lagi? Apa lagi? Taf'ulu. Yang belum tahu ini coba dihafalkan nih. Karena yang penting ini, betul. Apa lagi? Taf'ulu, taf'ulani. Apa? Apa? Ini orang sering salah di sini ya. Ya. Yaf'ulna. Ini orang ketiga perempuan. Ini. Ini orang ketiga laki-laki. Kemudian orang kedua sekarang ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Ini dah. Enggak muat tempatnya sini lah ya. Kalau perempuannya bagaimana? Taf'ulina. Taf'ulina. Terus? Taf'ulani. Sorry. Terus? Taf'ulna. Ya. Terus? Kalau orang pertama? Ya. Tidak ada dualnya. Kalau orang pertama tidak ada dualnya. Ya. Ini orang ketiga. Yaf'ulu artinya apa yaf'ulu? Orang ketiga satu. Dia melakukan, laki-laki. Nah, ini laki-laki ya. Ini dulu kita. Antum fokus ke sini ya. Nah. Ini apa? Laki-laki. Orang ketiga. Kalau satu ini, kalau dua ini, kalau tiga ini. Jadi kalau disebut yaf'ulu berarti apa? Dia melakukan. Dia itu adalah he. Laki-laki satu orang. Kalau yaf'ulani orang ketiga juga laki-laki tapi dua orang. Nah, itu bahasa Inggrisnya nggak ada. Bahasa Indonesia juga nggak ada. Mereka biasanya kalau kita pakai mereka tapi hanya dua orang. Nah, kalau ini tiga ke atas. Orang ketiga laki-laki. Nah, ini kalau di sini kalau Inggrisnya ada ini. They, gini kan? Dah? Nah, kalau begini kan ini di atas. Kalau dua ya anggap saja they juga lah ya. Gitu dah? Laki-laki. Nah, ini orang ketiga laki-laki. Nah, ini sekarang orang ketiga perempuan. Hah? Ta. Kalau orang ketiga perempuan tuh ta. Taf'ulu. Nah, ini kalau ini she. Nah, ini kalau satu tuh. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini. Kalau dua kan nggak ada. Jadi ini orang ketiga perempuan dua orang. Apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Sama juga dengan ini kan tidak ada. Kalau ini orang ketiga perempuan banyak.
Lebih dari 2, 3 ke atas. Ya. Nah, pakai bahasa Arab saja ya. Oh, biar lebih familiar. Jadi kalau yang di atas huwa. Nah, ini huma. Ini hum. Hah? Ini juga sama huma. Nah, ini hun. Ya, hunna gini ya. Jadi orang ketiga. Nah, kalau ini orang kedua. Orang kedua lawan bicara. Ya, orang kedua yang ada di depan. Kalau ini orang ketiga. Yang jauh, yang di sana. Nah, kalau ini orang kedua. Taf'ulu ini mirip ya. Nah, jadi kalau ucapan taf'ulu hati-hati. Itu bisa bermakna lawan bicara laki-laki atau orang ketiga perempuan. Karena sama. Bedakannya gimana? Lihat konteksnya. Lihat qarinahnya. Nah, kalau ini berarti anta. Ini anta. Nah, ini anta. Ini kalau 2 antuma. Antum. Nah, ini ya. Kalau ini perempuan lawan bicara. Taf'ulina 1. Anti. Antuma. Kalau orang keduanya sama. Laki-laki juga sama. Perempuan juga sama. Antuma. Kalau antun. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini orang pertama. Nah, orang pertama dalam bahasa Arab itu tidak mengenal dual. Hanya tunggal dan plural. Jadi af'ulu itu berarti saya. Saya yang melakukan. Kalau naf'ulu ini kami. Ya, berarti nahnu. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'? Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. Perlu diketahui fi'il mudhari itu diakhiri dengan lam fi'il. Lam fi'il. Nah, dalam kata kerja ini, nah, biasanya kan kata kerja itu didominasi dengan 3 huruf. Ya. Pola dasarnya kan begini. Ini namanya pola. Ya. Nanti katanya macam-macam, bisa misalnya apa? Misalnya fataha, doraba, jalasa, ya. Termasuk juga qala, ya, alima, macam-macam. Tapi tiga huruf. Huruf pertama itu disebut fa, fi'il. Fa, fi'il. Fa dari fi'il. Huruf kedua disebut ain fi'il. Huruf ketiga disebut lam fi'il. Itu ada istilah kalau belajar sorof gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung di belakangnya sesuatu pun? Allazi lam yattasil bi akhiri syai'. Artinya, bagian akhirnya itu yakni lam fi'ilnya tidak ada lagi sambungan di belakangnya. Dari 14 yang ada ini semua 14 ya. 14. Dari 14 ini antum perhatikan yang ujungnya itu lam. Yang tidak ada lagi sambungannya. Nah, berarti kan hanya ini. 1 2 3. Nah, hanya ada 5. Ya. Yang lain ini bagaimana? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani. Ini nanti ada yang namanya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu apa? Minggu depan. Nah, insyaallah pekan depan itu. Bukan pekan depan, mungkin 2 pekan depan. Af'al, al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Ada juga al-asma. Al-asmaul khamsah pekan depan insyaallah. Kalau af'al khamsah setelahnya lagi. Nah, sekarang kita fokus ke al-fi'lul mudhari allazi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang akhirnya itu tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang mana itu? Yang ujungnya lam. Yang ujungnya lam fi'il. Ya. Kalau saya ganti ini dengan kata fataha, yaftahu, itu berarti yang ujungnya ha. Paham ya? Kalau saya ganti dengan kata alima ya'lamu, berarti yang ujungnya
mim. Ya? Paham ya? Gitu. Itu namanya lam fi'ilnya tidak lagi bersambung dengan apapun. Kalau ini kan bersambung dengan alif, bersambung dengan nun, ini bersambung dengan waw. Masih ada sambungannya di belakang. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas konteksnya i'rab rafa dengan dhammah itu adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, 5 ini. 1 2 3 4 5. Ya, yang ujungnya lam saja. Nah, semua fi'il mudhari yang seperti ini di rafa'nya itu dengan dhammah. Kapan dia di rafa' dengan dhammah? Ingat, kapan suatu kata di rafa' dengan dhammah sama dengan pembahasan kita kemarin. Agak mirip juga. Ya, ini ketika dia, kalau subjek kan tidak mungkin. Ya, ketika dia berposisi sebagai predikat dan tidak ada amil. Ya. Atau sebagai fi'il yang fi'il mudhari yang tidak ada amil. Nah, begitu juga bisa. Ya. Nah, di sini beliau kasih contoh yadribu wa yaktubu. Ya. Contoh kata yadribu dan yaktubu. Kata yadribu yaktubu. Ini setelah i'rab ini kita bahas ini ya, ilmu sharafnya ya. Karena nanti tidak imbang kalau antum belajar nahwu tidak belajar sharaf tidak imbang. Ya. Sharaf itu sebenarnya ya gimana ya? Gampang-gampang susah juga ya. Mau dibilang susah sebenarnya gampang sekali itu, sharaf itu. Gampang sekali. Tapi mau dibilang gampang juga harus ada effortnya memang. Kalau belum futuh, itu susah. Tapi kalau sudah ketemu kliknya, wah selesai itu. Gampang sekali itu sharaf itu. Kaidahnya nahwu itu lebih ribet dibanding kaidah sharaf itu. Cuman ya itulah, kadang orang klik-klikan ya. Jadi sama kalau antum belajar matematika itu, meskipun suka matematika, ada orang suka matematika itu tidak suka trigonometri. Gitu. Kasih saya kalkulus katanya, yang penting bukan trigonometri. Ternyata ada yang begitu. Tidak suka itu sudut-sudut, itu sin cos tangan, tidak suka dia. Tapi kalau aljabar yang non trigonometri dia ada yang begitu ya. Sama juga orang yang suka bahasa Arab itu ternyata ada juga yang agak berat di sharafnya karena begitu ya. Ya, nanti ya. Di sini beliau kasih contoh apa yadribu. Ya, misalnya yaktubu ya. Saya yadribu dalam Al-Qur'an itu kalimatnya ya, wa yadribullahu amsala. Dorong. Yadribu ini banyak sekali artinya ya. Ya, yang biasa diartikan itu kan memukul. Kalau di sini artinya membuat. Wa yadribullahu amsal ya, ini Allah membuat perumpamaan. Itu membuat. Daraballahu. Kalau daraba kan fi'il madhinya. Nah, ini kita akan contoh mudhari. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi. Ya. Ini namanya wawul ibtida. Ya, wawu permulaan. Tidak ada pengaruhnya. Nah, ini fi'ilnya kan kalimatnya fi'liyah toh? Namanya fi'il, ini fa'il. Ya, ini maf'ul. Ya. Karena posisinya begini, nah, kita baca ini yadribu. Mengapa dibaca yadribu? Kan tidak ada amilnya. Tidak ada amil sebelumnya. Maka kita pakai dia dengan ketentuan rafa dhammah. Allah juga sama kan, isim mufrad toh? Karena fa'il, dia subjek yang tidak ada amil. Kemudian al-amsalah ya, sebagai objek. Nanti dinasab, nanti kita bahas. Jadi ini ketentuan tentang fi'il mudhari. Ya. Ini disebut fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'. Tidak bersambung karena memang ujungnya ba.
dari kata doraba yadribu. Tidak ada sambungannya. Kalau ada sambungannya kan seperti tadi, yadribani atau yadribuna, tadribani, tadribuna, gitu ya. Nah, ini dia ujungnya ya, tidak ada ya. Huruf ini namanya lam fiil. Nah, kalau tadi kita istilah fa fiil, ain fiil, lam fiil bagaimana? Kan begini toh. Daraba ini sebagai fa fiil. Namanya fa fiil. Ini sebagai ain fiil. Ini sebagai lam. Begitu ya? Bukan lam begini. Lam. Ya, lam fiil. Istilah saja ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Itu nanti banyak dipakai di ilmu shoraf. Ya, ain fiil, lam fiil ya. Kalau nahu itu hanya bahas ini. Nahu itu tidak bahas ini. Ya, tapi shoraf bahas. Kalau ilmu nahu kita fokusnya ke lam. Sepanjang lamnya tidak ada lagi sambungannya, mau di sini apapun di sini itu urusan lain. Ya. Pokoknya fokusnya di sini tidak ada sambungannya. Maka dia dirafa dengan dhammah. Itu tidak ada lam, tidak ada sambungannya lam. Ya. Akhirnya kita bertemu dengan suara. Kemudian sebagaimana kata-kata sebelumnya, fiil ini juga ada yang zahir, ada juga yang muqaddar. Dhammahnya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Yang zahirah seperti ini. Nah, yang muqaddarah seperti apa? Nah, ini ada contohnya di sini kan? Yaqdi atau yurdi, yarda. Nah, contoh ya. Kalau dalam contoh di sini misalnya yaqdi. Apalagi tadi? Yarda, yarda saja. Kalau dalam Al-Quran kan yarda. Yurdi juga boleh ya. Tapi kalau yurdi sejenis sama ini. Ada yaqdi, ada yarda. Ya. Apa lagi? Yasri, ya. Apa lagi? Antum belum ada bayangan ya? Kalau dalam Al-Quran itu misalnya ya yamshi bisa berjalan ya, yamshi. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu ya yahdi. Nah, yahdi yang banyak. Hada yahdi. Nah, itu banyak. Ya. Yahdi. Ah, ciri-cirinya begini, ujungnya ada begini. Ada seperti huruf ya, padahal bukan. Apa? Alif lagina. Ah, yang ini. Alif baring. Kalau ini ya, ya. Ini ya. Kalau ini ya. Iya. Kalau ini alif. Kalau yang bunyinya fathah. Ah, itu alif. Ya, alif. Kalau ini ya. Begitu. Kalau bunyinya a begini, ah itu berarti alif. Ini alif. Kalau ini ya. Ah. Terus mukaddaranya itu rupanya Dhammah. Ah, dhammah. Muqaddarahnya tetap dhammah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Itu tetap dibaca rafa. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Rafa. Rafanya dengan apa? Dhammah. Meskipun tidak kelihatan. Terus yardo itu rupanya dhammah. Rafa dhammah. Wala saufa yarda. Ah, itu rafa. Dengan dhammah. Apa tanda rafanya? Dhammah. Mana? Muqaddarah. Kalau misalnya contoh itu Musa, masuk juga begitu. Musa itu kan isim mufrad yang tadi. Isim. Nah, ini kan kalau ini kita bahas fi'il. Dia ambil rofa. Rafa. Rupanya dhammah, kerjakan kata. Jadi bukan Musawi. saya selama ini kan yang saya terkooptasi pemahaman rofa itu dhammah, jadi dapat tulisan bingung juga. Nah, sebenarnya malah yang begini lebih gampang. Karena mau di rafa di nasab sama.
Hah? Dhamma dan fathahnya sama, jadi tidak perlu pusing. Ini di dhamma atau di fathah, pokoknya baca yardo. Mau itu rafa atau nasab, yardo bacanya. Yang beda itu nanti di sini. Kalau ini beda. Ini rafanya yaqdi, yahdi. Tapi kalau di nasab, yahdiya, yaqdiya. Karena orang Arab itu tidak berat. Kalau ini dikasih harokat fathah. Tapi kalau dhamma berat. Begitu. Tapi kan kita belum bahas nasab ya. Kita hanya bahas yang rofa. Rofa itu berat, sikol bagi lisannya Arab. Mereka tidak bisa berat, tidak bisa menyebutnya. Makanya dibacanya dengan yaqdi, yahdi. Itu di rofa dengan dhamma muqaddar. Demikian pula dengan kata yardo, ya itu juga di rofa dengan dhammah, ya muqaddar. Hanya saja istilahnya nanti beda. Ya kalau ini listiqali, ini litta'azzuri. Ada istilah yang lain, tapi tidak usah dimasukkan ke hati lah itu terlalu teknis. Itu biasanya diperlukan kalau untuk kepentingan akademis ya. Kalau orang itu mau mengajar, itu perlu istilah-istilah. Tapi kalau untuk kepentingan praktis tidak perlu sebetulnya. Antum tidak harus tahu ini listiqali ta'azzur itu tidak harus tahu. Nanti kalau antum sudah bisa baca, mau mendalami sebagai pemahaman akademis yang mendalam, oke. Kita bahas di istilah tenis begitu. Tadi gimana? Ya, berarti kalau i'rabnya sama dengan yang tadi bisa. Yang mana? I'rabnya tadi. Sama. I'rabnya sama. Sebutnya ad-dhamma bid-dhammatil muqaddarati. Nah, gitu ya. Kadang ada juga yang tambahkan mana amin zuhuriha listiqali atau lita'azzuri. Ya. Itu nanti perlu juga itu nanti itu untuk kemahiran. Kalau sudah mahir, nah kita